Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video mata kuliah pembelajaran dasar-dasar pemrograman dengan saya Andi Nurholis. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang awal apa itu sih mata kuliah dasar-dasar pemrograman ya. Jadi standar kompetensi apa yang diharapkan nanti setelah selesai dari pembelajaran dasar-dasar pemrograman ini. Kemudian nanti kita akan belajar juga mengenai kontra perkuliahannya seperti apa, kemudian nanti sampai pengenalan algoritma itu seperti apa gitu. Oke, kita langsung saja ke standar kompetensi yang diharapkan. Jadi standar kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman ini adalah nantinya mahasiswa mampu memahami konsep dasar algoritma, kemudian dasar pemrograman dan logika berpikir komputer gitu. Nantinya algoritma tersebut perlu divisualisasikan menjadi sebuah notasi, di mana notasi itu nanti bisa berupa deskriptif, kemudian flowchart, pseudocode, dan nantinya harapannya ketika kita membuat sebuah program itu dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Gitu. Jadi nanti selesai dari mata kuliah ini harusnya kita sudah dapat nih dasar-dasar pemrograman yang akan mungkin nanti bakal ditingkatkan lagi di mata kuliah selanjutnya, misalkan mata kuliah pemrograman web, pemrograman mobile gitu ya. Jadi dasar-dasarnya kita pelajari di mata kuliah ini gitu. Kemudian untuk kontra perkuliahan dalam mata kuliah dasar pemrograman ini nantinya akan ada 4 komponen yang akan dinilai, di mana yang pertama itu kuis. Kuis itu nanti memiliki bobot 20%, kemudian tugas nanti 30%, kemudian UTS 25% dan UAS juga 25%. Nah, artinya apa? Tugas di sini memiliki bobot yang paling besar ya, 30%. Jadi harapan saya nanti ketika teman-teman gitu mendapatkan tugas itu harus dikerjakan secara maksimal. Untuk apa? Untuk dapat memenuhi atau meraih nilai akhir yang bagus. Karena ini bobotnya paling besarnya 30%, malah justru lebih besar kan dibandingkan UTS dan UAS gitu. Kemudian nanti dari mata kuliah ini, kan ini nanti akan dilaksanakan secara daring. Nah, dilaksanakan secara daring itu nanti tetap kehadiran minimal oleh mahasiswa itu 80% gitu. Jadi, kita nanti akan ada sekitar 16 pertemuan ya, dikurangi 2 UAS dan UTS, kemudian dikurangi 1 lagi kuis, jadi totalnya 13. Nah, dari 13 itu berapa sih 80%-nya yang harus dihadiri? Ya, jadi kurang lebih 10 gitu. Jadi 10 itu murni kita pembelajaran, kemudian 3 lainnya UTS, UAS, dan kuis itu memang wajib gitu. Nah, ketika nantinya tidak memenuhi 80% tadi, artinya nanti mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS. Gitu. Kan sayang tuh kalau misalkan UAS-nya tidak bisa mengikuti 25% sendiri kan. Gitu. Kemudian juga nantinya ketika mata kuliah ini berjalan, dapat diakses di Spada itu 7 kali 24 jam, artinya 7 hari. Jadi misalkan teman-teman itu dapat jadwalnya hari Senin jam 7 pagi. Gitu ya. Nah, jadi artinya adalah mata kuliah ini dapat diakses di Spada sampai nanti minggu depan, sampai hari Minggu pukul 23.59. Nah, setelah itu nanti sudah tidak dapat mengakses lagi. Makanya dimanfaatkan waktu yang 7 hari tadi untuk memaksimalkan pembelajaran. Selanjutnya ada kontra perkuliahan ya, kontra perkuliahan terutama dalam hal penilaian. Jadi nanti kita menggunakan penilaian acuan patokan ya, PAP. Nah, kenapa sih sebenarnya kita pakai PAP gitu ya? PAP itu didasarkan pada mata kuliah kita ini terkait dengan praktikum. Jadi kita harus menggunakan penilaian acuan patokan, di mana penilaian acuan patokan ini nanti untuk mendapatkan nilai A itu harus di atas 50. Kemudian untuk mendapatkan nilai B itu harus 80 sampai 90, kemudian C 70 sampai 80, kemudian D 60 sampai 70 dan E di bawahnya 60 gitu. Jadi nanti beda dengan PAN yang mungkin kalian akan dapatkan ketika mata kuliah teori gitu ya. Nah, kalau mata kuliah teori itu kan pakai PAN, dia nantinya itu kan bergantung pada rata-rata nilai dari kelas tersebut. Misalkan yang paling rendah itu 70. Nah, artinya berarti yang dapat 70 itu dapat A gitu. Nah, tapi beda halnya dengan kita. Nah, kita di sini itu praktikum, maka harus mengikuti PAP, yang mana ini emang sudah menjadi standar dari Universitas Teknokrat Indonesia gitu ya. Selanjutnya nanti
yang akan kita pelajari ini ada banyak ya subbabnya. Jadi totalnya ada 8. Yang pertama pengantar algoritma, kemudian notasi algoritmik, bahasa pemrograman C, deklarasi input-output, percabangan, perulangan, array, dan pemrograman modular gitu. Oke. Jadi referensi yang saya gunakan di sini ada 4 ya yang dapat nanti dicoba cari bukunya di toko-toko buku atau mungkin di perpustakaan mungkin ada gitu ya. Nanti dimaksimalkan. Jadi yang pertama itu Munir Renaldi tahun 2016, kemudian Munir Renaldi tahun 2011, kemudian Lim Anggraini 1993 dan Sen A itu tahun 2010 gitu. Oke, kita akan langsung masuk ke materi pertama yaitu pengantar algoritma. Oke, what is algorithm gitu ya. Jadi mungkin teman-teman masih bingung di sini, kenapa kita belajar algoritma sih gitu. Algoritma itu sebenarnya apa gitu. Jadi algoritma itu adalah sebuah langkah-langkah yang tersusun secara struktur dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, kemudian apa hubungannya dengan mata kuliah dasar-dasar pemrograman? Nah, tentu ini sangat berkorelasi atau berhubungan, di mana algoritma ini nanti akan menjadi sebuah proses di dalam pemrograman. Nah, contoh pemrograman yang paling sederhana seperti ini. Jadi misalkan kita ingin membuat sebuah program untuk menghitung luas persegi panjang nih. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan langkah-langkahnya? Pertama kali, kita harus memasukkan nilai panjang, kemudian nilai lebar. Kemudian setelah itu diproses kan, luas sama dengan panjang ke lebar. Kemudian ditampilkan hasil luasnya. Nah, langkah-langkah itulah yang disebut sebagai algoritma. Jadi ketika kita membuat program, itu pada dasarnya kita juga perlu mendefinisikan langkah-langkahnya. Gitu. Jadi algoritma di sini kita pelajari itu sebagai dasar konsep logika berpikir yang akan kita terapkan ke dalam pemrograman gitu. Jadi nanti ketika kita membuat program itu kita harus buat algoritma dulu nih, proses bisnisnya dulu gitu. Proses bisnisnya seperti apa? Misalkan lagi kita ingin membuat sistem informasi untuk manajemen e-commerce gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya nanti si pengguna itu harus ngapain dulu? Pertama login ya kan. Nah, sebelum login mungkin dia harus buat akun dulu kan. Nah, itu algoritmanya seperti itu. Jadi step by step orang memakai program. Nah, itu algoritmanya dulu yang definisikan. Gitu. Nah, jadi nanti algoritma ini bisa terdiri dari sub-sub algoritma. Nah, sub-sub algoritma ini nanti bisa terdiri dari step by step-nya lagi. Jadi algoritma ini tidak hanya 1 atau sampai 10 langkah gitu, enggak. Jadi nanti dia semakin besar algoritma semakin kompleks gitu. Nah, pemrograman yang kompleks itu akan memakai algoritma juga yang kompleks. Nah, nanti tapi kalau dalam mata kuliah ini kita akan coba belajar dulu deh cara menerapkan algoritma sederhana gitu ya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita coba terapkan ke pemrograman gitu. Oke. Jadi algoritma ini, kata algoritma ini berasal dari kata algoritm. Nah, algoritm ini dapat dari mana sih? Dapat dari bukunya si Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Gitu. Nah, si Al-Khwarizmi ini dia menulis buku tentang buku Al-Jabar wal Mukabalah. Nah, diperolehlah kata algoritm ini dari buku Al-Jabar tadi. Gitu. Kemudian diadopsi oleh orang barat itu menjadi kata algoritm. Nah, kemudian kalau di Indonesia itu disebutnya sebagai algoritma. Nah, makanya di sini kan kita belajar tentang algoritma gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya kita teman-teman nih mau buat paper atau jurnal gitu ya, penelitian untuk semester akhir, nah itu biasanya kita menggunakannya kata algoritma. Jadi di sini ada revolusinya ya. Jadi yang awalnya algoritma, tapi itu maknanya sama kok. Nah, maknanya sama, yaitu tentang suatu langkah-langkah yang tersusun secara terstruktur dan sistematis untuk penyelesaian sebuah masalah. Algoritma sebagai sebuah konsep tentu saja memiliki karakteristik ya. Jadi karakteristiknya adalah suatu sifat yang melekat pada suatu objek. Nah, objek itu apa sih? Ya algoritma tadi. Jadi algoritma ini dia punya ciri-ciri atau karakteristik gitu istilahnya ya. Nah, yang pertama, karakteristik dari algoritma ini adalah dia berupa petunjuk atau langkah atau mekanisme suatu proses. Nah, jadi kan tadi di awal pengertian dari algoritma tadi kan sebuah langkah ya, suatu langkah-langkah untuk penyelesaian masalah ya, yang terstruktur gitu kan. Nah, sama halnya dengan pengertiannya, karakteristiknya juga dia berupa sebuah langkah-langkah gitu. Kemudian yang kedua, berfokus pada suatu hasil. Nah, apa sih sebenarnya maksudnya? Nah, algoritma ini diciptakan itu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan,
maka dari itu dia harus berfokus pada suatu hasil. Hasilnya apa ya? Hasilnya adalah solusi. Solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Itu misalkan algoritma tadi menghitung luas persegi panjang. Apa yang dihasilkan? Yaitu nilai luas. Gitu. Kemudian yang ketiga, jelas atau tidak ambigu. Nah, maksudnya bagaimana sih? Nah, algoritma ini kan merupakan sebuah proses ya. Sebuah proses urutan langkah-langkah. Nah, setiap proses atau urutan langkah-langkah tadi itu harus jelas atau tidak ambigu. Kenapa? Karena ini semua berupa sebuah urutan langkah-langkah. Kalau misalkan dia tidak jelas atau dia itu ambigu gitu kan, artinya nanti dia tidak dapat digunakan. Ya, misalkan contohnya tidak ambigu itu kalau misalkan dia disuruh pergi ke pasar gitu ya. Nah, pergi ke pasar nih ngapain gitu kan? Pakai apa? Nah, ini kan masih belum jelas. Harusnya lebih diperinci lagi. Gitu. Misalkan pergi ke pasar menggunakan motor. Gitu. Nah, ini lebih jelas. Gitu. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat adalah input output. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan, contoh dari algoritma itu adalah menghitung luas persegi panjang ya. Apa sih input atau outputnya? Inputnya adalah nilai panjang dan lebar, kemudian outputnya adalah nilai luas. Nah, itu maksudnya dari harus ada input dan output. Gitu. Kemudian rasional. Nah, ini rasional di sini artinya adalah step by step atau langkah-langkah dari algoritma ini bisa dilaksanakan. Gitu. Jadi, misalkan seperti ini. Algoritma kita untuk pergi gitu ya. Pergi ke Polresta misalkan gitu ya. Pergi ke suatu tempat. Nah, ternyata dalam jalan yang digunakan oleh algoritma ini itu ternyata ada yang rusak gitu kan. Jadi tidak bisa digunakan. Artinya apa? Artinya tidak bisa dijalankan. Nah, step by step-nya itu tidak bisa dijalankan. Nah, itu artinya tidak rasional. Nah, algoritma di sini harus rasional. Kenapa? Karena dia harus bisa dijalankan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Gitu. Kemudian yang terakhir atau yang keenam itu efektif. Jadi nanti kita akan lebih banyak belajar di mata kuliah selanjutnya ini ya, terutama ya, tentang keefektifan algoritma. Nah, algoritma ini kan ada banyak ya. Ada algoritma nanti kalau kalian belajar tentang searching itu ada binary search, linear search. Nah, itu kan nanti kita tinggal milih tuh, mana sih algoritma yang bagus. Nah, yang bagus inilah yang disebut sebagai yang efektif. Yang efektif ini berarti artinya dia, misalkan nih, kita mau pergi ke suatu tempat nih. Kita punya dua algoritma. Algoritma ini berupa jalan. Misalkan jalan A ini, untuk kita pergi ke suatu tujuan itu misalkan butuh 30 menit. Sedangkan yang algoritma B, di jalan B ini ternyata dia hanya butuh 10 menit. Yang mana yang akan kita pilih? Yang B. Gitu. Artinya dia efektif. Kemudian selanjutnya, jadi kita akan belajar tentang contoh ya. Contoh algoritma yang sederhana gitu ya. Yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi ini saya ambil contohnya, misalkan algoritma pengupasan kentang, gitu ya. Nah, dapat dilihat pada contoh berikut. Jadi ini adalah contoh dari suatu algoritma yang tidak dapat dikatakan sebuah algoritma. Maksudnya bagaimana sih? Jadi suatu langkah-langkah gitu maksudnya. Suatu langkah-langkah yang tidak dapat dikatakan sebagai algoritma. Kenapa? Karena ini sebenarnya lebih kepada apa? Lebih kepada sebuah laporan. Kemudian kalau yang sebelah kanan saya, ini adalah contoh dari sebuah algoritma. Nah, kenapa? Apa bedanya sih dari yang sebelah kiri dan sebelah kanan? Padahal sebenarnya tujuannya sama kan? Nah, contohnya kalau yang sebelah kiri ini kan di sini ada orangnya ya. Ada subjeknya, Ibu Tati mengambil kantong. Ini kan sebuah laporan nih. Laporan bahwa Ibu Tati ini melakukan pengupasan kentang. Sedangkan yang di sebelah saya, sebelah kanan saya, ini di sini merupakan sebuah langkah untuk menyelesaikan atau mengupas kentang. Gitu. Jadi di sini diawali oleh kata kerja. Jadi itu saja sebenarnya bedanya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya laporan nih apa gitu ya, nah ambil saja kata kerja di awalannya. Nah itu sebenarnya sudah dapat dikatakan sebagai algoritma kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya. Nah, jadi algoritma itu juga kan tidak terkadang semuanya lurus gitu ya. Maksudnya lurus ini begini. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah algoritma untuk pengupasan kentang gitu ya. Nah, pengupasan kentang ini misalkan katakanlah saya nih,
saya mau mengupas kentang, tapi dengan saya memakai baju warna putih. Nah, kan sebenarnya itu nantinya khawatirnya adalah baju saya kotor gitu kan. Nah, artinya saya perlu kondisi di sini, perlu sebuah penanggulangan bahwa saya ketika nanti saya menggunakan baju warna putih, maka saya harus misalkan pakai celemek atau mungkin juga bisa ganti baju. Nah, tapi di sini saya kasih contoh itu dia menggunakan celemek. Nah, bagaimana algoritmanya? Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang pertama, kita ambil kantong-kentang dari rak, kemudian ambil panci dari almari, kemudian di sini kita kasih kondisi. Jika baju yang digunakan berwarna muda, maka pakai celemek. Nah, pakai celemek ini akan dilakukan atau akan dijalankan hanya ketika kondisinya itu bernilai benar. Maksudnya bernilai benar itu bagaimana sih? Ya bernilai benar itu saya itu benar pakai baju warna putih gitu. Atau pakai baju warna muda. Nah, jadi ketika saya tidak pakai baju berwarna muda ya maka saya tidak perlu pakai celemek gitu. Step itu tidak perlu dijalankan gitu ya. Nah, step itu hanya akan dijalankan ketika kita menggunakan baju berwarna muda gitu. Oke, ini adalah contoh dari penerapan kondisi ya, kondisi dalam suatu algoritma gitu. Karena kan algoritma itu tidak lurus-lurus saja gitu. Ada kalanya dia butuh kondisi di dalamnya. Kemudian juga ada kalanya dalam algoritma itu melakukan sebuah hal yang berulang. Nah, kan nggak mungkin kalau misalkan sebuah hal yang berulang itu kita tuliskan semuanya gitu berulang kan. Artinya nanti tidak efektif kalimatnya atau langkah-langkahnya. Nah, di sini ada peran dari sebuah teknik perulangan. Nah, di sini kita akan coba memodifikasi contoh dari algoritma yang telah kita bahas ya, kita pelajari di kondisi tadi dengan menggunakan atau menerapkan perulangan. Nah, di sini pertama sama gitu ya, ambil kantong-kentang dari rak, ambil panci dari almari, kemudian jika baju berwarna muda maka pakai celemek gitu ya. Nah, ini dilewati saja karena tadi sudah kita bahas. Kemudian di sini asumsinya adalah di sini saya itu ingin makan kentang itu sebanyak 5 kali. Nah, sebanyak 5 kali. Nah, di sini perlu kita rincikan langkahnya. Untuk apa? Untuk supaya ketika algoritma ini berjalan sesuai. Gitu. Nah, kita rincikan begini. Jadi selama jumlah kentang terkupas belum cukup, maka lakukan kupas satu kentang. Jadi perintah while ini atau selama ini akan terus berulang ketika kondisinya belum terpenuhi. Gitu. Nah, ketika dia sudah terpenuhi, maka dia sudah selesai. Sudah dilewati. Nah, jadi ketika saya butuh kentangnya 5, berarti berapa kali saya ngupas kentangnya? 5 kali. Sebenarnya sih saya yakin kalian sudah paham ya terhadap logikanya, cuman mungkin agak bingung di pembuatan kalimatnya. Nah, ini perlu belajar sebenarnya gitu ya. Nah, jadi di sini sebenarnya tadi asumsinya adalah saya pengen makan kentangnya berjumlah 5 gitu kan ya. Nah, kemudian saya rincikan nih step by stepnya, langkahnya ini saya rincikan menjadi ketika jumlah kentang terkupas belum cukup yaitu 5 gitu kan, maka kupas satu kentang dan ini akan dilakukan perulangan sebanyak 5 kali gitu. Oke, mungkin itu saja materi dari video kali ini tentang pengantar algoritma dan sekaligus tadi kita pembukaan tentang dasar-dasar pemrograman gitu ya. Nantinya kita akan bertemu lagi di video selanjutnya tentang notasi algoritma. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.